Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini yang menekankan pentingnya hikmat dari atas untuk kita miliki. Dengan demikian tema yang kita ambil, milikilah hikmat yang dari atas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menuliskan surat ini pada masa-masa awal gereja mula-mula. Sebelum Yakobus meninggal sebagai martir pada waktu itu. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang sedang bergumul menghadapi berbagai penderitaan yang tersebar di perantauan. Saat itu sedang terjadi perpecahan, saling memfitnah, dan sikap pilih kasih antar orang kaya dan orang miskin di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di tengah-tengah gereja. Ada pengajar-pengajar palsu yang menganggap diri lebih berhikmat dan suka mengajar, namun perkataan serta tindakannya tidak menunjukkan hikmat yang dari Tuhan, tapi dipenuhi dengan ambisi pribadi dan egoisme. Yakobus menulis surat ini untuk meluruskan bahwa iman Kristen tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi harus terlihat melalui perbuatan dan tindakan konkret, cara hidup yang penuh kasih dan berdamai dengan sesama. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang gadis kecil dan kakeknya duduk di dekat pohon apel tua. Gadis kecil itu menangis karena tanpa sengaja temannya rupanya merusak mainan kesayangannya. Sang gadis itu sangat marah kepada temannya. Ia ingin membalas, memukul, untuk membuat temannya juga menangis seperti dirinya. Mendengarkan cerita itu, sang kakek memberikan selembar kertas serta meminta gadis itu menuliskan isi perasaannya. Kemudian ia menunjuk ke sebuah pohon di dekat mereka, lalu berkata, "Coba lihat pohon apel tua ini. Ketika anak-anak melempar batu ke rantingnya untuk mencuri buah apel, pohon apel itu tidak pernah melemparkan batu itu kembali kepada anak-anak itu. Ia justru menjatuhkan buah yang manis untuk mereka makan. Demikian kekuatan sejati bukan tentang membalas ketika seorang menyakitimu, tetapi kekuatan sejati adalah seperti pohon apel tua itu, ia terus memberikan hal-hal baik, hal-hal yang manis, bahkan ketika ia diperlakukan dengan buruk." Mendengarkan perkataan sang kakek, gadis kecil itu pun akhirnya menyadari dan lalu tersenyum. Ia membuang kertas berisi kemarahannya dan membantu temannya untuk memperbaiki mainan tersebut. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita, Yakobus mengingatkan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Yakobus menjelaskan bahwa hikmat yang berasal dari Allah memiliki 7 tanda-tanda buah yang dihasilkan.
Yang pertama adalah murni. Tulus tanpa ada udang di balik batu. Berbuat sesuatu dengan apa adanya. Kedua, pendamai. Selalu berusaha menyelesaikan masalah bukan dengan menambah masalah, bukan memancing konflik, tetapi mengadakan perdamaian. Yang ketiga, peramah, lemah lembut dan mudah didekati. Yang keempat adalah penurut, taat pada kebenaran dan mudah dinasihati, tidak keras kepala. Kelima, penuh belas kasihan, peduli dengan penderitaan orang lain dan punya empati dan simpati yang tinggi. Keenam, tidak memihak, yaitu adil dan tidak pilih kasih. Terakhir, tidak munafik. Ini adalah sikap yang sungguh dari orang yang berhikmat, tidak pura-pura, tidak asal-asalan, tetapi dia jujur dan ikhlas melakukan sesuatu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pesan renungan ini bagi kita? Tentunya kita sadar bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang maju dan modern ini, ada banyak perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap manusia yang tidak berbuahkan hikmat dari Tuhan, tapi membuahkan hikmat-hikmat duniawi yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, baik buat orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Di tengah-tengah generasi yang terus berubah dan serba artifisial ini, kita merindukan sebuah sentuhan yang lebih manusiawi melalui hikmat Allah kepada sesama dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Disinilah kita orang-orang percaya harus hadir, membawa hikmat Allah yang murni dari surga melalui tindakan dan perbuatan nyata yang membawa kasih Kristus dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahu di dunia ini segalanya membutuhkan harga yang harus dibayar. Ada hukum timbal balik. Kita harus membayar atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu pula. Namun Yakobus menjelaskan jikalau hikmat dari Allah berbeda dari hikmat duniawi. Hikmat dari Allah selalu memberi, selalu berbuat baik, selalu dia melihat orang lain untuk dibantu, dikasihi, ditolong dan disayangi. Diberikan dengan cuma-cuma, tidak menuntut bayaran. Tuhan tidak meminta syarat atau bayaran apapun yang sulit saat kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Hanya saja pedomanilah firman Tuhan dan minta kuasa Roh Kudus sehingga kamu beroleh hikmat yang daripadanya. Yakobus menggambarkan hikmat sebagai sesuatu yang tidak membutuhkan siapapun atau apapun, tetapi hikmat justru memberi kita kehidupan yang lebih bermakna dan bernilai daripada yang lain. Karena hikmat tidak pernah mengambil sumber dan waktu kita, ia hanya memaksimalkannya. Hikmat tidak mengambil hubungan kita, tetapi memperkuatnya. Hikmat tidak mengambil bakat kita, tetapi menyempurnakannya. Hikmat juga tidak mengambil masa depan kita, tetapi mencerahkan masa depan kita. Hikmat pun menawarkan banyak manfaat tanpa beban apapun dan banyak pemaaf daripada membenci. Hikmat bahkan bertindak seperti alat pengasah yang mempertajam keahlian kita dan menyempurnakan potensi yang ada di dalam diri kita. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah meminta hikmat itu setiap hari dari Tuhan dalam doa agar kita senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan yang lebih bernilai dan lebih bermakna. Selamat berhikmat, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami kasihi, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Sungguh indah firman
yang menyapa kami pada saat ini. Bagaimana kami supaya memiliki hikmat dari surga di dalam kehidupan kami di dunia ini. Hal itu hanya bisa datang dari Roh Tuhan, dari Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami untuk menjalani setiap hari dari hidup kami ini. Oleh karena itu, karuniakanlah roh hikmat kepada anak-anak Tuhan ini, kepada kami, agar kami semakin bijak, semakin berhikmat untuk menghadapi segala sesuatu. Dan hikmat tidak pernah berbohong, tetapi hikmat adalah terpancar lewat sikap dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu dari surga kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada setiap orang, sehingga sikap dan perbuatan kami mencerminkan keindahan, kejujuran, ketulusan, dan kebaikan bagi banyak orang, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak cucu kami dalam beraktivitas. Biarlah setiap kami dan peparan kami beroleh hikmat daripada Tuhan, sehingga tahu berbuat apa dan bagaimana untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.